Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita tetap bersama-sama melihat apa yang dilakukan atau kegiatan apa dalam jemaat mula-mula. Kali pertama mereka bersekutu bersama-sama sejak hari Pentakosta, ketika Rasul Petrus menyampaikan KKR besar, ada 3.000 orang yang bertobat dan dibaptiskan. Nah, saudaraku yang saya kasih, kita melihat kembali dalam Kisah Rasul 2:42, demikian bagian firman Tuhan mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara yang saya kasihi, ada satu kata yang menarik, ada frase anak kalimat mengatakan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Saudara, inilah bagian dari kehidupan kebersamaan umat Allah. Mereka ambil bagian untuk saling memberikan kecukupan satu dengan yang lain. Itu sebabnya pada waktu jemaat mula-mula, ada di antara mereka yang punya kelebihan lahan, mereka menjual lahannya dan diserahkan di kaki rasul-rasul dan dibagi-bagi kepada mereka. Sehingga tidak ada yang berkelebihan dan tidak ada yang berkekurangan di dalam seluruh keadaan jemaat pada mula-mula. Apa artinya saudaraku yang saya kasihi? Persekutuan di dalam komunitas gereja itu juga berarti saling melayani. Saudara, pelayanan diakonia adalah pelayanan poros yang perlu kita perhatikan supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan bergereja. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Setiap pribadi, setiap orang yang di dalam kehidupan bergereja, mungkin nampaknya orang tersebut atau keluarga tersebut berkecukupan, tetapi sebenarnya belum tentu demikian. Mungkin iya, dari segala penghasilan yang mereka miliki, mungkin di atas rata-rata anggota jemaat. Tetapi setiap keluarga, setiap orang punya kebutuhan khusus yang hendaknya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Suatu ketika ada seorang anak Tuhan berkata demikian. Dulu waktu aku sekolah SMA, seringkali aku datang menemui teman saya. Datang ke rumah teman saya, rumahnya sangat sederhana. Tetapi yang saya perhatikan dalam rumah orang tersebut, mereka sungguh bersahaja, mereka sungguh penuh damai sejahtera, mereka sungguh bahagia dalam kesederhanaan mereka. Dan saya merasa saya butuh itu dalam kehidupan saya. Secara materi tidak berkekurangan, tetapi ada yang perlu diisi dalam kehidupan pribadinya, yaitu rasa damai. Nah, saudaraku yang saya kasih, baiklah kita juga satu dengan yang lain dalam ikatan persekutuan. Tidak hanya sekedar jamuan kasih satu dengan yang lain, seperti yang terjadi dalam jemaat mula-mula, tetapi pelayanan diakonia sebenarnya memenuhi panggilan kita untuk menyampaikan damai sejahtera Kristus Yesus bagi segenap jemaat satu dengan yang lainnya. Saudara dan saya, kita sekalian adalah orang-orang yang membawa damai, memberikan rasa puas satu dengan yang lain karena kita memberi dan membagi damai sejahtera Kristus satu dengan yang lain. Saudaraku yang saya kasihi, biar kita boleh bersekutu menjadi komunitas-komunitas yang saling melayani. Ingatlah, barang siapa yang mau menjadi besar, dia harus mau menjadi pelayan. Dan saudaraku yang saya kasihi, semakin kita punya kedudukan yang tinggi di dalam komunitas kita, baiklah kita semakin melayani. Dimanapun saudara berada, mungkin saudara sebagai owner atau saudara sebagai manajer atau saudara sebagai direktur yang mempunyai banyak anak buah. Pesan firman Tuhan, mari kita melayani sesama. Dan ingat selalu, sebagai pemimpin Kristiani, semakin kita tinggi jabatan kita, semakin kita mampu melayani buat orang-orang yang ada di bawah kita. Semangat pagi, semangat melayani. Tuhan Yesus menyertai. Thank you.